Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian wal abna talabah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi kitab Al-Mufid, kitab Fadlul Islam di Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita masih dalam bab wujubu dukhuli fil Islam. Ya, ini harus diulang-ulang bahwa masuk dalam Islam itu wajib, bukan pilihan. Kalau ingin selamat, maka harus wajib masuk Islam. Bermakna kalau kita sudah Muslim, maka wajib masuk dalam seluruh syariat Islam. Kalau dia non-Muslim, ya wajib bersyahadat masuk Islam. Nah, di antara kesempurnaan Islam itulah yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, ya. Abghadun nasi ilallah salasun. Al-mulhid fil haram, kemudian mubtagin sunnatal jahiliyah, kemudian mutatallibin atau muttalibi damimri'im muslimin di yuhrika damuhu. Syahidnya di sini mubtagin sunnatal jahiliyah. Kalau dia sudah Islam, maka paling dibenci oleh Allah kalau masih cari sunnah jahiliyah. Padahal Islam sudah sempurna. Ada kitab, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencari sunnah jahiliyah berarti dia keluar dari kesempurnaan Islam. Seakan-akan Islam itu masih kurang, sehingga masih cari lagi sunnah selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sunnah yang menyelisih sunnah Nabi dibahasakan dengan sunnah jahiliyah. Ya, sunnah jahiliyah dari kata al-jahl, kebodohan. Karena Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Maka setelah datangnya Islam, maka kejahiliaan itu hilang. Karena datang ilmu, maka kejahiliaan itu, kebodohan itu hilang.
Walaupun tidak hilang 100%. Tapi maksudnya hilang karena sudah terganti dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejahiliaan itu tidak lagi merata pada semua orang. Pada semua tempat dan semua orang, hilang. Yang ada hanyalah sisa-sisa kejahiliaan. Itulah nanti yang disebutkan di sini tambahannya. Yang disebut dengan sunnah dengan jahiliyah muqayyadah. Karena itu tidak tepat kalau orang mengatakan kita hidup di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah lewat. Atau orang mengatakan asrul jahiliyah. Itu sudah selesai. Karena sudah ada sunnah Nabi, sudah ada kitabullah, ilmu. Nah, kita baca di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatal jahiliyah. Yandariju fiha kullu jahiliyatin. Jadi sunnah jahiliyah itu termaksud di dalamnya semua jahiliyah. Baik yang mutlak maupun yang muqayyadah. Baik yang mutlak maupun yang muqayyadah. Kemudian beliau perinci muqayyadah ay fi syahsin duna syahsin. Kitabiyatin au wasaniyatin au ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihi al-mursalun. Maksudnya di sini kalimat sunnah jahiliyah, ya, kalimat itu mencakup baik sunnah yang mutlak tanpa ada perincian. Dikatakan jahiliyah secara mutlak. Masuk juga jahiliyah yang terperinci, dibatasi oleh batas tertentu. Misalnya dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh orang per orang atau jamaah per jamaah dan seterusnya. Bukan jahiliyah secara umum, tapi jahiliyah yang terbatas. Dan itulah yang diinginkan di situ. Ya, jahiliyah yang muqayyadah. Karena setelah datangnya Nabi, setelah datangnya Islam, jahiliyah yang mutlak itu sudah hilang. Jahiliyah yang mutlak itu sudah hilang. Apa dalilnya? Ya, hadis Nabi SAW dalam as-sahihain, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada. Ini jaminan dari Nabi. Akan selalu ada, artinya tidak pernah hilang. Bisa hilang di suatu tempat, tapi di tempat lain ada. Ya, bisa hilang di suatu daerah, tapi daerah lain ada. Bisa meninggal misalnya di suatu tempat, muncul lagi di tempat yang lain. Alal haq, zahirina alal haq.
yang selalu menampakkan yang hak. Apa yang hak di sini? Itulah Islam. Itulah sunnah Nabi. Jadi tidak pernah lagi hilang. Makanya kejahiliaan itu secara mutlak sudah hilang. Tidak meliputi semua tempat dan semua zaman. Sudah hilang. Semenjak datangnya Nabi, semenjak adanya Al-Quran, semenjak adanya sunnah Rasulullah SAW. Dan itu dijamin akan terus ada yang menampakkannya. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Ya, tidak akan memberi mudarat orang yang menghinakan mereka sampai datang urusan Allah, yakni sampai hari kiamat. Sementara mereka tetap demikian, yakni menampakkan kebenaran. Ya. Nah, karena itu sekali lagi ya tidak boleh keluar dari ucapan seorang muslim mengitlakkan kalimat jahiliyah. Ya, tapi yang boleh sebagaimana nanti akan ditambahkan menyebutkan kejahiliaan yang terbatas. Ada sisa-sisa jahiliyah tapi tidak menyeluruh lagi meliputi semua orang dan semua tempat. Nah, jadi menampakkan yang hak ya, bisa suatu saat orang-orang yang memegang teguh sunnah itu juga menjadi penguasa. Ya, maka ditampakkan dengan kekuatan, dengan senjata, dengan jihad. Kemudian Allah menolongnya dan Islam dan kaum muslimin menjadi orang-orang yang nampak kemuliaannya. Atau yang kedua paling tidak nampak dengan ilmu. Ya, nampak dengan ilmu. Nah, jadi inilah tugasnya penuntut ilmu. Untuk menampakkan kebenaran. Bisa sempurna ditampakkan ilmunya kalau juga disertai dengan kekuatan. Atau minimal ditampakkan dengan ilmu. Nah. Ya sudah jelas ya. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah salah satunya dan ini syahidnya di sini orang yang mencari selain lagi dari sunnah Nabi Islam, sunnah jahiliyah. Nah sekarang kita bahas sunnah jahiliyah yang terbatas. Karena itu yang paling dibenci oleh Nabi. Karena tidak ada lagi jahiliyah yang mutlak. Jadi kadang-kadang jahiliyah itu terkait dengan zaman. Terkait dengan zaman. Misalnya sebelum Nabi dikatakan zaman jahiliyah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah. Dan itu umumnya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dibatasi oleh tempat. Ya. Tempat. Jadi kalau suatu tempat tidak nampak di situ sunnah, tidak nampak Islam, tidak nampak tauhid, maka dinamakan tempat itu tempat kejahiliaan. Tapi tidak boleh dikatakan semua tempat ini jahiliyah.
Tempat di mana di situ tidak nampak sunnah. Ya, kebodohan yang nampak. Orang tidak tahu tauhid, orang tidak tahu sunnah, tidak tahu ibadah, tidak tahu macam-macam. Yang ditahu hanya nenek moyang saja. Ya, maka dikatakan tempat itu tempat yang penuh dengan kejahiliaan. Iya. Kemudian kadang kejahiliaan itu terbatas pada orang per orang. Ya, pada orang per orang atau pada jamaah per jamaah. Masih ada pada sebagian orang, ya mungkin pada kita semua, kadang-kadang muncul sisa-sisa kejahiliaan. Ya, seperti yang terjadi pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Ketika dia mencela, membuli seorang sahabat yang lain yang hitam, dihubungkan dengan ibunya. Kamu memang ini hitam karena ibumu orang hitam. Maka dipanggil, wahai anak orang hitam. Maksudnya mencela. Akhirnya Nabi SAW ya mendengar berita itu, maka Nabi menegur Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dengan menyebut, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang masih ada sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Bukan dia orang jahiliyah, tapi ada terbatas dari sifat-sifatnya, sifat jahiliyah. Iya. Nah, karena itu kadang-kadang ya, sebagaimana kita belajar tentang iman, ya, kadang pada diri kita ini ada iman, ada maksiat. Ada iman, ada maksiat. Ada iman, ada bid'ah. Ya. Ada kebaikan, ada keburukan. Sebagaimana kadang dia Islam, tapi ada sisa-sisa kejahiliaan padanya. Dan itu banyak. Dan kalau mau pelajari lebih detail ya nanti belajar Masailul Jahiliyah. Allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, misalnya ada orang yang membanggakan nenek moyang atau membanggakan nasab keturunan. Itu sisa jahiliyah. Walaupun dia muslim. Walaupun dia melaksanakan banyak tuntunan sunnah. Tapi kadang-kadang muncul sifat kejahiliaan. Ya, maka itu termasuk perkara yang dibenci oleh Nabi. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita wajib masuk Islam, artinya wajib dengan segala kemampuan berusaha menghilangkan semua sifat-sifat jahiliyah itu. Diganti dengan sifat-sifat yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang orang ta'assub, ya. Ta'assub kepada kelompok, kadang kepada guru, kadang kepada madhab, itu semuanya sisa-sisa jahiliyah. Ya, sisa-sisa jahiliyah.
yang harus wajib untuk dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, tentu dengan belajar. Belajar dengan ilmu. Taib. Ya, karena itu semakin tersebar ilmu, semakin hilang kejahiliaan. Semakin hilang kejahiliaan. Gambar-gambar itu sebenarnya peninggalan jahiliyah. Karena mereka dahulu mengagungkan gambar-gambar. Walaupun itu gambar sebagai pengganti dari orang-orang yang saleh. Ya, kalau Islam kan tidak boleh mengagungkan orang. Mengagungkan yang menciptakan orang. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang paling dimuliakan seperti Rasulullah pun tidak boleh digambar. Seandainya gambar itu boleh, untuk seseorang harusnya yang paling boleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika tidak boleh, ya Allah mensucikan Nabi dari hal seperti itu. Nah, walaupun kadang orang hanya mengatakan ini untuk apa? Sekedar mengingat pernah terjadi begini. Saya pernah mengunjungi ini. Saya pernah ke Baitullah. Apalagi sekarang. Pasang gambarnya. Itu sisa-sisa kejahiliaan. Walaupun gambarnya Ka'bah. Dia foto di depan Ka'bah. Ya, karena itu adalah peninggalan jahiliyah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi kejahiliaan itu mencakup semua yang menyelisihi sunnah setelah sempurnanya Islam. Apakah dari ahlul kitab, apakah dari orang Arab sendiri sebelum Islam, apalagi yang lainnya. Nah, ya berikutnya wafis sahih, ini dalil berikutnya ya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala an. Hudzaifah ini termasuk ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat. Kan itu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan salah satu keistimewaan beliau radhiyallahu taala anhu adalah beliau adalah sahabat yang paling mengerti tentang fitnah. Ya, tentang fitnah. Termasuk juga mengerti orang-orang yang punya sifat kemunafikan. Kemunafikan. Kan itu hadis yang ma'ruf yang datang dari beliau ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Sahabat dahulu kata Hudzaifah selalu bertanya atau paling banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Ya itu bagus. Karena para sahabat memang
senang, cinta, dan semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi beliau menyelisihi kebanyakan sahabat. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Tapi saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Maka di sini ada pelajaran pentingnya bahwa memang yang mengerti tentang kejelekan itu sedikit. Yang mengerti tentang kejelekan itu sedikit. Karena itu yang mengurusi fitnah, jangan banyak-banyak. Yang banyak harusnya mengurusi kebaikan. Yang dari dahulu begitu. Para sahabat semuanya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Hanya saya yang bertanya tentang kejelekan. Ya karena itu menjadi masalah ketika ada kejelekan, ada fitnah. Kadang penuntut ilmu itu semuanya mau tahu. Dan semuanya mau masuk ke dalam fitnah. Lupa kebaikannya. Apa alasannya? Makhafata ayyudrikani. Karena saya takut kejelekan itu akan menimpa saya. Itu saja tujuannya. Jadi bukan ingin tahu supaya banyak pengetahuannya tentang kebaikan. Tapi dia bertanya apa kejelekan, afwan. Tapi saya bertanya karena saya takut terjerumus ke dalam kejelekan. Artinya dia ingin selamat. Dia ingin selamat. Ketika orang tahu jalan kebaikan, selamat atau tidak? Pasti mau selamat. Ketika tahu keburukan, kejelekan, untuk menghindari. Supaya juga selamat. Ya. Jadi kalau ingin selamat, ya cari jalan-jalan kebaikan. Hindari jalan-jalan keburukan. Nah, jadi jamaah sekalian, Hudzaifah berkata, ya ma'syarul qurra. Ya ma'syarul qurra. Wahai para qurra. Jadi dipanggil dengan sifat yang menjadi kekhususan mereka. Di sini ada faedah ya, bahwa seseorang atau manusia itu memang bagus kalau dipanggil sesuai dengan ciri khasnya. Sifat yang menonjol darinya. Sehingga kalau dipanggil langsung berbeda dengan yang lain. Jadi di sini katakan ya ma'syaral qurra. Qurra yang dimaksud di sini bukan sekedar pembaca Quran. Tapi qurra adalah penuntut ilmu. Cuma karena dia banyak membaca Al-Quran, maka dipanggil dengan hal tersebut. Tapi bukan sekedar bisa membaca Al-Quran, menghafal Quran, tapi dia penuntut ilmu. Kemudian beliau memberi petunjuk. Istaqimu. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Wahai para qurra, penuntut ilmu, istiqamalah kalian.
Istiqomalah kalian. Ini perintah. Ya. Artinya kalau kalian sudah istiqomah, ya tetaplah di atas keistiqomahan. Tetaplah kalian di atas keistiqomahan. Kalau belum istiqomah, ya berusahalah menjadi orang yang istiqomah. Fa in istaqamtum, karena jika kalian itu istiqomah, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Artinya kalian itu sudah mendahului manusia dengan kebaikan yang sangat jauh. Sudah mendahului manusia dengan kebaikan yang sangat jauh. Karena nanti kalian yang menjadi panutan dan contoh. Panutan dan contoh. Ya, kalian sudah tahu kebaikan. Sudah mengerjakan kebaikan. Sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah. Artinya kebaikan sudah ada pada kalian. Nah sekarang ketika kalian istiqomah, berarti kebaikan di atas kebaikan. Maka kalian mendahului manusia dengan pendahuluan yang jauh. Ini kan kemuliaan. Karena kalian itu menjadi contoh dan manusia itu secara tabiatnya kebanyakannya selalu mau mengikut dan mencontoh saja. Ya. Karena itu penuntut ilmu ya memang harus menjadi contoh. Karena orang awam itu, orang umum itu ya hanya ikut saja. Tidak mau dia repot-repot menghafal. Tidak mau dia repot-repot belajar. Tidak mau repot-repot berpikir. Kalau kalian anggap baik kerjakan, kami tinggal ikut. Nah. Kalau kalian yang belajar, menghafal, membaca, menganalisa segala macam, menganggap ini tidak baik, kalian hindari, kami ikut. Nah, begitu saja. Ya, maka ini wasiat. Artinya kalau mau selamat, istiqomah. Kalau mau selamat, istiqomah. Istiqomah itu ada dua hal. Ya, kata para ulama, istiqomah itu ada dua hal. Karena manusia kan sesuai dengan hatinya, ya mudah bolak-balik. Istiqomah itu kalau terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, ilmu agama. Ya. Al-fiqhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Makanya tadi dipanggil. Kalian ini sudah tahu agama. Ya ma'syarul qurra. Wahai orang yang belajar. Yang mengerti tentang kitabullah. Yang mengerti tentang sunnah Nabi. Tapi itu tidak cukup supaya selamat. Yang kedua harus istiqomah, yakni mulazamatus sunnah. Berpegang teguh, tidak kesana kemari, nanti akan ada lanjutannya dari sunnah itu. Ya sama dengan sebelumnya. Jangan lagi mencari sunnah selain sunnah Nabi. Tapi istiqomahlah dengan apa yang sudah kalian pelajari yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat. Itu saja. Kalian pegang teguh. Kalian berjalan di atasnya.
Ya, seseorang tidak bisa kokoh di atas istiqomah kecuali terkumpul padanya dua hal tersebut. Semakin sedikit pemahamannya tentang agama Allah, ya, semakin mudah dia untuk tidak istiqomah. Karena itu orang-orang jahil paling mudah untuk berubah. Kenapa? Karena kurang ilmunya. Yang kedua, harus mulazamah dengan sunnah. Karena kadang-kadang sebagian orang diberi ilmu yang banyak. Ya. Tapi dia lemah dari sisi mengikuti sunnah. Itu kan banyak dari ahlul bidah. Kebanyakannya ahlul bidah, sebagiannya tahu dalil. Ya kami tahu ini, tapi ya banyak sekali tapinya. Tapi masyarakat, tapi nanti dakwah saya, tapi ya banyak sekali. Makanya banyak yang menyimpang dari sunnah. Padahal dia tahu, diberi oleh Allah ilmu. Karena itu ma'ruf. Ya kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sifat kebanyakan ahlul bid'ah yang cerdas-cerdas. Ya utu zakaan walam yu'tu zakaan. Diberi kecerdasan, jenius, tapi tidak diberi zakaan. Artinya tidak diberi hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang suci untuk menerima ilmu tersebut. Ya ilmunya hanya sampai di kepalanya, tidak masuk dalam hatinya. Atau wa'utu uluman walam yu'tau puhuman. Diberi ilmu yang sangat banyak, tapi kadang-kadang sebagian dari ilmu itu dia tidak paham. Ya, dia tidak paham. Karena itu banyak ahlul bidah berdalil dengan dalil yang banyak, tapi sesungguhnya kalau diperhatikan dalil itu justru membantah apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan. Karena tidak diberi oleh Allah pemahaman yang baik. Ya, jadi harus terus belajar dan terus berusaha untuk berada di atas sunnah Nabi SAW. Itulah jalan keselamatan. Dan itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Karena kita diberi tadi bab wajib masuk Islam. Artinya wajib untuk belajar, memahami sunnah, dan wajib untuk terus-menerus berada di atas sunnah Nabi. Jangan lagi cari sunnah jahiliyah. Ya. Jangan lagi cari pendapat-pendapat manusia. Jangan lagi cari perkataan-perkataan manusia. Cukup cari sunnahnya saja. Kemudian pegang teguh itu. Tidak peduli lagi komentar orang, pendapat orang, segala macam. Tidak. Ini saya tahu dalilnya, inilah yang saya pegang teguh. Ya, karena itu kita diajari namanya usul-usul ilmu. Supaya kalau ada syubhat, ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang membingungkan, ya kembali kepada asalnya. Ya, kembali kepada asalnya. Nah, misalnya kita tidak bisa menghukumi atau ragu memberikan hukum ini bid'ah atau tidak. Tapi kita kembali kepada asalnya. Man ahdatsa fi amrina
apa? Ma laysa minhu fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka saya takut, kalaupun tidak dianggap bidah, tapi saya takut. Karena asalnya saya takut amalan saya ditolak. Apakah nanti mencapai derajat bidah atau tidak? Itu persoalan lain. Tapi saya takut bahwa amalan saya ditolak. Selesai. Jadi tidak usah lagi mengatakan, kan ada yang membolehkan. Kan ada juga yang berpendapat. Ya nanti tambah bingung. Tapi kembali kepada asal dan ya pokok dari hal-hal seperti itu. Dan inilah yang diinginkan oleh Syekh di sini, sehingga diberikan beberapa dalil tentang wajibnya masuk Islam. Ya, karena itu adalah jalan keselamatan. Nah, jadi kalau Nabi kalau Hudzaifah ya radhiyallahu taala anhu memberi nasihat ya kepada ya ma'syarul qurra. Karena sebagaimana tadi mereka itu yang tahu tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengerti tentang sunnah Nabi. Makanya diwanti-wanti. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Perhatikan ya, sini ada kalimat yang sangat penting sebenarnya. Ketika Hudzaifah mengatakan fa in akhadtum yaminan wa shimalan. Tadi kan dikatakan istaqimu. Apa yang datang dari sunnah, apa yang datang dari Islam, itu sudah cukup. Istiqomalah kalian di atas hal tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan wa in akhadtum. Jika kalian mulai berani mengambil yaminan wa shimalan. Artinya mengambil selain dari sunnah tadi. Mengambil walaupun sedikit. Kan itu bid'ah dimulai dari yang sedikit, bukan dari yang besar. Dimulai dari yang kecil. Dan Hudzaifah tidak mengatakan jika kalian meninggalkan sunnah, bukan. Tapi apa kalimatnya? Jika kalian mengambil kanan atau kiri. Bukan kalian tinggalkan sunnah kalian. Bukan. Tapi mengambil jalur kanan atau jalur kiri, bukan jalur yang lurus. Itu nanti yang menyebabkan kalian tinggalkan sunnah. Itu yang menyebabkan kalian nanti meninggalkan sunnah. Dan itulah yang terjadi. Ya, banyak orang hebat berpegang teguh dengan sunnah, tapi mulai diajak oleh ahlul bidah, janganlah terlalu keras. Yang ini saja. Tidak usah tinggalkan dulu. Tidak dilarang kamu begini, tidak. Akhirnya mulai terpengaruh hal-hal yang kecil-kecil. Sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti meninggalkan sunnah. Sama, ini kenyataan ya. Sebagian orang misalnya belajar apakah di pesantren atau di kuliah tentang agama Allah. Apa yang dia pelajari bukan dia tinggalkan. Tapi dia mulai mengambil yang lain. Ya, mulai bisnis, mulai macam-macam. Akhirnya nanti dia bukan tidak belajar, tapi memang karena kesibukannya akhirnya dia tidak belajar.
Atau berkurang sedikit belajarnya kurang-kurang. Akhirnya lupa, ya kan? Lupa pelajarannya, lupa dalilnya, lupa ini. Akhirnya berubah, ya. Berubah. Ya, karena itu saya sendiri pernah mengalami ya. Waktu umroh mungkin 2 tahun lalu ketemu seorang dosen di Jami'ah yang ngobrol-ngobrol. Dia bilang, kamu tahu bahasa Arab dari mana? Saya bilang, ya saya pernah belajar di sini, Syekh. Oh ya, alhamdulillah. Berarti kamu masih belajar dan mengajar. Saya bilang, iya. Kenapa Syekh bilang begitu? Dia bilang, karena saya dapati tamatan Jami'ah yang sudah puluhan tahun, sebagian kalau ketemu saya, dia tidak bisa menjawab. Karena sudah lupa. Kenapa? Karena tidak belajar lagi. Karena tidak mengulang-ulang lagi pelajarannya. Ternyata itu maksudnya. Ya kembali seperti orang umum. Kalaupun ada yang dia ingat, ya mungkin 10% dari apa yang dia sudah pelajari. Lebih banyak yang dia sudah lupakan. Jadi bukan asalnya dia mau tinggalkan apa yang dia sudah tahu. Tapi karena dia mengambil. Sibuk dengan hal-hal yang lain. Akhirnya otomatis secara tidak dia sadari itu akan ditinggalkan. Sama dengan bid'ah. Orang kalau tahu sunnah tidak mau bid'ah. Tapi kadang-kadang disibukkan, ayo kita baca ini, kita bahas ini. Lama-lama, ya bukan dia mau tinggalkan. Tapi lama-lama terpengaruh ini, akhirnya ini tertinggal dengan sendirinya. Maka ini wasiat yang ya luar biasa. Makanya beliau mengatakan kalau kalian mulai mengambil kiri dan kanan, maka nanti ujungnya faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Kalian pasti akan menjadi orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Nasallahu salamata wal afiyah. Nah, jadi kesimpulannya ya, jamaah sekalian, ya harus ketika masuk Islam harus iltizam dengan terus belajar, kemudian berpegang teguh dengan apa yang sudah dipelajari. Dan prinsipnya kita hanya mau belajar apa yang diwariskan oleh Nabi dan berpegang teguh di atasnya. Ya, tidak perlu lagi cari-cari yang lain. Karena yang lain itu hanya menyebabkan kita jauh dari jalan yang lurus. Ya, karena itu kalimat penutup ya kalam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan kedalaman fikih dan bagaimana beliau menjaga umat. Ya. Beliau mengatakan kepada ahlul qurra di Kufa, ya milhal ard la tafsudu atau la tafsadu li'annahu idza fassada al-milhu lam yu'kalu ta'am. Wahai garamnya bumi, jangan kalian rusak. Jangan kalian rusak. Bukan dikatakan jangan kalian merusak. Jangan kalian yang rusak. Karena kalau garam itu sudah rusak, ya makanan itu tidak dimakan. Kalau makanan hambar, tidak ada orang yang mau makan kan. Mungkin kalau tidak ada makanan baru dimakan. Tapi kalau dia tahu hambar, tidak ada yang mau makan. Ya sama. Kalau kalian ini hambar, tidak berpegang teguh lagi dengan sunnah, menjadi hambar. Maka kalian yang rusak. Maka kalian nanti tidak diikuti dan tidak dianggap lagi oleh manusia. Iya kan? Bukan berarti mau dianggap sebagai ini, tidak. Tapi maksudnya karena manusia memang begitu.
Supaya dia mau selamat, dia akan ikuti yang dianggap. Seperti makanan, dia akan suka makan kalau makanan itu ada garamnya. Nah, jadi orang yang belajar itu seperti garam dalam makanan. Ya makanan kan jelas. Tapi supaya makanan itu enak, semua orang mengatakan kitab dan sunnah. Ya, tapi sunnah yang mana? Ya itulah garamnya. Orang-orang yang mengerti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira ya begitu ya, cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadat, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.